berjumpa di SMA Negeri 11 Pandeglang. Kali ini dalam materi penyampaian materi dengan judulnya visi misi dan tata tertib. Seperti yang dilihat di layar. Barangkali sebelum kita membahas apa itu visi misi SMA 11 Pandeglang dan sekaligus juga tata tertib, mungkin barangkali ada orang bertanya apa yang dimaksud dengan visi misi dan tujuan sekolah. Kemudian juga apa yang dimaksud dengan misi tujuan sekolah. Apa yang dimaksud dengan apa perbedaan visi misi, perbedaan visi dengan misi dan contohnya. Kemudian apa itu tujuan sekolah, bagaimana membuat visi dan misi yang baik, dan terakhir apa saja isi dari visi misi sekolah, ya, atau ini perusahaan atau sekolah, atau kita buang aja apa isi dari visi misi. Baik, silakan diperhatikan, kemudian sambil lihat, kalau perlu silakan memegang buku pulpennya dibuat catatan, ya. Nanti terakhir ada pertanyaan yang akan diberikan, dikumpulkan oleh pendamping panitia, ya. Pertanyaan itu nanti terakhir. Baik, siap ya. Kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan visi. Visi merupakan impian atau harapan atau cita-cita yang ingin dicapai. Contoh misalnya, ketika kamu waktu kecil, waktu di SD sering ditanya, apa cita-cita kamu? Jawabannya ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi presiden, kemudian juga ada yang jadi guru. Nah, itu adalah visi yang harus dikejar gitu. Jadi ketika itu kita pegang, aku ingin jadi guru, aku ingin jadi presiden, aku ingin jadi. Nah, itu adalah visi, atau bisa disebut dengan apa? Cita-cita. Jadi ketika Bung Karno, presiden kita yang pertama, mengatakan bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jadi cita-cita itu jangan rendah-rendah. Cita-citaku ingin jadi tukang ojek online misalnya, itu terlalu rendah. Boleh saja sih, tapi tidak begitu aja, tidak begitu gampang untuk mengarang atau mengucapkan visi, karena itu juga termasuk doa. Mungkin juga ada yang cita-citanya rendah, yaitu doa dan dikabulkan gitu. Nah, itu adalah visi, ya. Jadi ketika kita punya cita-cita, punya keinginan, aku ingin sekolah ke SMA 11 agar aku bisa pinter, jadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, punya ilmu dan sebagainya. Itu adalah visi. Nah, sedangkan misi ini merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan. Bagaimana caranya untuk mencapai visi? Kumaha carana yo? Lamun hayang jadi dokter, berarti kudu sakolah, pinter, belajar, bener, berbakti ke orang tua, rajin, prihatin, disiplin, sakolah. Ulah sampai cita-cita hamil dokter, lulusan SD kawin, atau lulusan SMP kawin, lulusan SMA kawin. Nah, itu namanya cita-cita yang tergantung, cita-cita yang tergade, atau visi yang tidak
tercapai. Atau misalnya ketika kita cita-citanya ingin jadi dokter, milih jurusannya jurusan IPS, ya nggak nyambung. Atau harusnya SMA-nya jurusan IPA. Belajarnya apa? Belajarnya yang diperkuat adalah fisika, kimia, biologi, matematika misalnya. Itu karena itu untuk mengejar cita-cita tadi. Kemudian banyak cara untuk mencapai cita-cita. Contoh, kita mau pergi ke gunung, cita-citanya minggu besok atau apa ya, kita ingin harapannya besok mau jalan-jalan ke gunung. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya pertama, jalan kaki. Kalau punya juga ini naik motor, kalau naik mobil, apa naik drone, apa naik kapal pesawat atau sebagainya, itu adalah cara untuk mencapai itu. Dan tidak bisa dicapai dengan ingin ke gunung tapi ternyata dengan cara tidur di rumah itu kan nyampe, atau dengan cara main game di rumah, dengan cara macam-macam yang tidak mendukung itu. Itulah barangkali visi misi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis ya. Sekarang tulis sama kamu apa visi kamu atau cita-citamu. Itu yang perlu kamu tulis sekarang. Tugas ya. Ini tugasnya. Nah, tulis nama, alamat, kelas ya. Tulis cita-citaku. Nah, cita-citaku tulis. Oke, udah? Tulis ya. Cita-cita itu yang diinginkan, yang diangan-angankan sejak dari kecil. Yang aku suka ketika aku bermimpi ingin jadi itu. Aku bermimpi ingin jadi pilot. Ketika melihat mau pesawat, aku ingat dengan pilot. Ketika aku pergi ke manapun, aku ingat dengan pilot. Itulah cita-cita, impian, visi-visi yang terbawa terus. Udah siap ya, visinya udah, cita-citanya udah. Sekarang yang kedua, tulis misinya. Bagaimana cara kamu untuk mencapai cita-cita tadi? 1, 2, 3, 4, 5, berapa terserah. Oke, tulis. Dan ini tugas yang harus dikumpulkan oleh kamu ke panitia. Yang pertama ya, tulis ya nama kamu, kelompok ya, ruangan, asal sekolah, cita-citanya apa. Nah, tulis cita-citaku atau yang ingin dicapai, harapan kamu apa yang ingin dicapai setelah nanti kamu dewasa ya. Setelah kamu dewasa nanti ingin dicapai apa, kemudian caranya bagaimana, atau visinya. Visi itu adalah cara. Kayak itu tugas yang harus dikerjakan oleh kamu. Selanjutnya kita udah paham ya. Kalau kamu sudah bisa menulis itu berarti kamu udah paham. Ya nanti selanjutnya ini minta ke panitia untuk dikirim ya lewat online ya. Baik siswa-siswi peserta MPLS dimanapun Anda berada, dan sekali lagi sampaikan salam kepada orang tua Anda ya. Jangan lupa cari sinyal yang bagus ya, manfaatkan situasi dan kondisi dengan baik, dan silakan kalian perhatikan kembali. Sekarang visi sekolah SMA 11. Apa visi-misi atau visi cita-cita di SMA 11 ini? Oke. Apa cita-citanya berdirinya SMA 11 ini sekarang ini? Cita-citanya atau visinya adalah mewujudkan generasi bangsa yang unggul dalam berprestasi, aktif, kreatif, inovatif, dan kompetitif berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau impact, dengan berwawasan lingkungan dan berakhlakul karimah. Itu visi SMA 11.
pertama menciptakan semangat berprestasi, bla 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 dan sebagainya, silakan dibaca. Kemudian melaksanakan pembelajaran di bidang dan bimbingan, meningkatkan standar pelayanan minimum, mempersiapkan warga sekolah yang memiliki keterampilan dan skill, menumbuhkan budaya tertib dan sebagainya, mengoptimalkan nilai-nilai akhlakul karimah. Itulah caranya, cara untuk mencapai visi di atas. Itulah visi-visi SMA 11 Pandeglang yang akan kita capai, yang kita harapkan ke depan ya bersama-sama dengan warga sekolah, di antaranya dari penjaga sampai kepala sekolah, dalamnya ada guru, ada murid dan sebagainya. Dan terakhir adalah tata tertib. Tata tertib ini adalah satu hal aturan menata agar kamu tertib, agar sekolah tertib. Karena semua orang dari berbagai lingkungan, berbagai sekolah, berbagai kampung dengan karakter watak yang berbeda-beda, kalau tidak memiliki aturan tata tertib maka akan kacau. Maka ini adalah rancangan tata tertib SMA 11, ya, rancangan. Visi-misinya udah tadi sudah disampaikan itu, ya. Kemudian misinya ini, kemudian kebijakan mutunya, terus sampai tata tertib. Nah, tugas kamu sekarang adalah menuliskan ini dari pasal 2. Dari pasal 2 nih, dari bab 2 pasal 3. Ini kamu tinggal di sininya kasih keterangan. Kalau di sininya berarti ya, kalau di sini kamu kasih keterangan per ini dibaca dulu. Kalau setuju tulis setuju, ya, setuju. Atau tulisnya atau tidak setuju, atau misalnya tidak setuju. Keterangannya kenapa? Alasannya, tulis. Nah, semua tulis di tiap-tiap ini, dibaca tiap-tiap nomor, ya, dibaca tiap-tiap nomor, per tiap-tiap pasal, satu persatu, ya, satu persatu dibaca. Misalnya ini satu persatu dibaca, ini kasih alasan dari terus dibaca satu persatu. Kemudian setelah itu disampaikan ke panitia, ya, nomor pasal berapa, nomor bab berapa, pasal berapa, kemudian alasan setuju atau tidak setuju. Itu yang barangkali yang perlu, tugas yang perlu kamu lakukan, kerjakan, dan nanti bekerja sama dengan panitia, kakak panitia, ya, dari panitia OSIS maupun MPK, ya, untuk untuk mengumpulkan tugas-tugas, ya, sehingga nanti tata tertib ini bisa dipahami oleh kamu satu persatu, dan ketika tidak setuju ya tulis tidak setuju, ketika tidak per ini ya, per item ya, ketika setuju tulis setuju. Itu barangkali anak-anak sekalian peserta MPLS daring, ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditulis atau disampaikan dan dikumpulkan ke panitia, ya, baik dari OSIS maupun dari pendamping dari OSIS ataupun dari MPK. Itu barangkali pertemuan kita dengan materi tata tertib visi-misi dan tata tertib SMA 11 Pandeglang. Mudah-mudahan setelah kamu mengetahui visi-misi, kemudian tata tertibnya, kita nanti ketika dalam proses kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, sejalan, searah, sehingga tujuan kita untuk mencapai yang termaktub dalam tata tertib visi-misi ini bisa tercapai. Demikian pertemuan atau materi tentang visi-misi kita tutup dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.